Rise of the Robots. Rise of the Robots. Review buku pagi ini, buku dari Martin Ford yang pernah menjadi bestseller di New York Times. Buku ini saya beli 4 tahun yang lalu, 2016 ya, bulan 3 dari Amazon ya. Ketika saat itu saya meriset tentang industri 4.0, apa saja yang berubah ya. Mungkin ada 7-8 buku saya beli tentang industri 4.0. Nah, ini salah satu yang cukup menarik, cukup menggugah, cukup menakutkan. Kemarin saya baca lagi ketika diserang flu, saya istirahat sambil baca-baca, menarik juga. Jadi saya malam jadi membaca banyak sekali. Saya beri tanda-tanda yang saya akan share pagi ini kepada teman-teman sekalian. Introduction-nya lucu banget. Ini dulu saya pakai di beberapa seminar. Ceritanya lucu. Jadi dia bilang gini ya. Di tahun 60-an, Nobel laureate ekonomis Milton Friedman ya, itu mengkonsult dengan sebuah government of Asian nation ya. Friedman ditaruh ke bawah sebuah proyek yang besar sekali ya. Di situ ada banyak sekali workers ini pekerja ya, yang sedang memakai shovel, jadi pakai pencongkel gini untuk membereskan sebuah lahan ya. Tapi hanya ada satu bulldozer 2 di ujung sana, padahal lahannya besar banget ya. Lalu Milton Friedman tanya ya, kenapa kok pakai tangan orang menyungkil tanah itu ya, pakai sekop gitu ya untuk membersihkan. Dia bilang gini ya, katanya pemimpin dari government program ini, dia ketawa dan bilang, ini namanya job program. Jadi kita kasih job kepada rakyat kita, supaya rakyat kita punya job untuk bekerja tiap hari. Tentu ini sangat bagus. Dan mereka dengan bangga bilang bahwa ini menghasilkan pekerjaan buat sekian puluh ribu orang untuk sekian lama. Dengan bangga dia begitu bilang. Milton Friedman menjawab dengan sangat sederhana. Dia bilang, loh, kalau kamu mau lebih banyak orang, kenapa nggak pakai sendok saja buangin tanahnya? Itu akan membutuhkan 10 kali lebih lama dan 10 kali lebih banyak orang. Ya, ini tentu sebuah lelucon yang sumir, tetapi inilah sebuah kenyataan. Kalau Anda mengatakan bahwa buat apa pakai teknologi, kan ini bisa memakaikan tenaga orang. Ini membuat kita menjadi memikirkan kembali bahwa kemajuan itu sebetulnya dipakai untuk merubah dunia ini menjadi lebih baik ya. Jadi bukannya justru kita tidak mau pakai teknologi itu dengan alasan supaya orang dapat pekerjaan gitu. Ini menarik ya, lelucon yang menarik. Jadi dia bilang, so then why not give the workers spoon instead of shovel? Dia bilang, daripada dikasih shovel, lebih baik dikasih sendok aja buat mindahin kotoran-kotoran. Nah, teman-teman sekalian, zaman yang sudah berubah dengan sangat drastis. Ya, cerita yang sekarang sering saya pakai adalah tentang orang yang memakai sapi untuk membetulkan sawahnya, untuk membajak sawahnya. Oke, sapi itu bajak sawah. Tapi kalau Anda mau dalam volume yang sangat besar, lebih baik pakai traktor. Ya. Nah, di zaman yang sama, dulu orang menjadi sukses, menjadi hebat, itu karena kerja keras, kerja puluhan tahun, berkeringat, berusaha buka toko, tokonya mulai dari 5 meter persegi, 20 meter persegi, 40 meter persegi, sekarang tokonya lantai 3, 2000 meter persegi, wah, bangga karena sudah 20 tahun kerja keras. Anak muda sekarang itu bikin startup digital, kerjanya di cafe shop ya, di Starbucks duduk-duduk programming, ngirim program, bikin sebuah company dijual billion dollar atau billion rupiah, miliaran. Nggak usah kerja 20 tahun. Nah, ini zaman yang berubah, teman-teman sekalian. Mau nggak mau, ini the rise of the robots ini mengingatkan kita bahwa ini terjadi sebuah zaman yang sangat bergeser sekali. Dulu sekali, orang itu diukur dari kekarannya. Dia bisa ngangkat barang banyak, gajinya besar. Jadi, orang itu sukses atau tidak tergantung ototnya yang besar. Kemudian bergerak, pindah itu menjadi otaknya. Orang semakin pinter, mampu melakukan sesuatu, dia semakin sukses dan semakin dihargai. Orang yang mertekal gagah gitu hanya dibuat untuk kesenian. Seni olahraga, seni apa, tidak dipakai lagi ya. Nah, zaman bergeser terus ya. Ke depan ini adalah mereka yang nerd, mereka yang programmer, mereka yang desainer, mereka yang memahami jiwa manusia yang akan tumbuh. Nah, yang tidak akan dimakan
oleh robot. Nah, yang disebut dengan AI ini adalah sebuah data yang menarik ya. Di Fremont, saya pernah mampir ini, di Fremont, di tempat Tesla pabrik ya, ada 160 highly skilled, flexible industrial robot ya, yang akan memproduksi 400 car every week. Tiap minggu ada 400 car. Jadi pakai 160 robot. Nah, ini yang menarik ya. Jadi permintaan akan robot itu naik 60% dari 2000 sampai 2012. Paling banyak di China. Dalam 2005 sampai 2012 tiap tahun naik 25%. Kebutuhan akan robot yang bukan sekedar mesin begini terus ya, tapi dia punya kecerdasan, maksudnya dikasih program tentu ya, untuk merapikan sesuatu. Itu terjadi explosion di dunia ini ya. Di dalam pekerjaan-pekerjaan dari white collar, orang-orang yang orang-orang white collar itu adalah orang-orang pekerja yang bukan hanya sekedar blue collar yang mengandalkan kekuatan ya. Itu menjadi sebuah force for disruption force ya. Jadi inilah yang terjadi di dalam, Anda bisa membayangkan nggak tentang pekerja-pekerja yang sekarang pekerjaannya akan hilang. Contoh yang paling gampang adalah mobil dengan driverless car. Mobil itu sudah tidak punya sopir lagi. Dan kalau tidak ada sopir akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam dunia kehidupan kita ya, terutama di Amerika. Di Amerika itu kan orang nyetir sendiri ya, sopir banyak ya, dan taksi. Nah, berubah semua. Jadi lain kali taksi itu otonomus, jalan sendiri ya. Bahkan saya kemarin waktu mengajar OKR itu saya masih ingat ada namanya saya lupa ya, Sume, ZUME. Itu adalah pizza company ya, yang memakai mobil itu jalan sendiri karena bisa nantinya driverless car, sekarang belum ya, diantar ke sebuah tempat, lalu Anda order pakai handphone pizza yang mau apa, begitu Anda order oke ya, dalam 15 menit keluar dari dalam sana satu boxnya, cekluk gitu ya, dan Anda nggak usah bayar karena sudah bayar pakai PayPal ataupun pakai lainnya ya, tapi Anda sudah langsung keluar. Nah, itu sudah tidak pakai orang di dalam mobil besar itu ya. Jadi mobil itu adalah pabrik pizza yang jalan dengan sendirinya. Nah, ini menarik ya, menarik. Artinya lain kali aku punya 100 armada mobil, saya bilang go, enggak usah supir, enggak usah apa, jalan sendiri. Pulang sendiri, nanti dibuka kapnya, mesinnya mengisi sendiri, sehingga jumlah karyawan yang dibutuhkan sangat minimal, sangat minimal. Saya lupa di mana kemarin baca. Sebuah perusahaan yang asalnya, nah ini ya, di Parkdale Plant, itu dulunya 2000 factory worker, 2000. Ketika dibuka ulang, cuma sisa 140 orang. Bayangkan, 2000 itu jadi 140 orang. Jadi kebutuhan akan manusia sangat rendah sekali. Bahkan ada sebuah studi di Oxford yang sangat menakutkan. Katanya 50% dari white collar workers, dari workers di Amerika itu akan hilang musnah karena adanya automation dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Gila nggak? Lalu bagaimana? Ya, jadi ini sangat bahaya ya. Nah, disruption ini sangat tinggi, di mana semua orang akan berubah, cara hidup akan berubah ya. Sekarang pun sudah ada robot pembersih, jadi maaf, nggak perlu pembantu, ditaruh mesinnya, bisa bersihin sendiri ya. Inilah yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, yang menakutkan lagi, ini ceritanya saya dapat dari sini, ini sering saya pakai di seminar ya. Jadi tentang penilaian essay orang. Jadi pada tahun 2012, 8 tahun lalu ya, dilakukan riset di University of Akron College of Education, di mana dibuat orang ya 16.000 pre-graded student essay dari public school di United States itu dimasukkan. Yang menilai essay-nya bagus atau tidak itu mesin, bukan lagi manusia. Jadi essay lo, karangan lo ya, dalam ketikan ya. Jadi file Word-nya diminta, dilebokno, gitu, sudah keluar. Essay-mu bagus apa tidak. Nah, yang menarik. Saya lihat datanya dulu ya. Saya dulu masih ingat ini. Jadi yang menarik, ternyata nilainya tuh 95% sama dengan nilai yang ada di nilai orang. Dan ada 5% yang agak beda. Dan ketika yang beda itu diperiksa, yang penilaiannya lebih baik itu adalah mesin, bukan manusia. Keren ya, gila menurut saya. Jadi penilaian essay itu dengan menggunakan mesin jauh lebih akurat daripada penilaian dengan manusia. Mati nggak? Jadi guru yang menilai essay-nya orang bagus atau tidak, nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi
Nah, di dalam higher education, nah ini salah satu juga yang memacu saya untuk banyak berpikir banyak tentang zaman baru ini karena kita banyak di higher education ya. Di higher education itu ada namanya MOOC, MOOC, Massive Open Online Course. Ini join antara Stanford, antara segala macam, lalu Harvard bikin tandingannya dan edX-nya dan Princeton, MIT ya. Wah, semuanya bikin education yang sekarang sudah gila-gilaan. Jadi semua education, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu MIT itu sudah mengharuskan semua dosennya memasukkan mata pelajaran dan slide-nya dan kurikulumnya di dalam online. Dan yang boleh lihat bukan hanya mahasiswa MIT, tapi semua mahasiswa bisa melakukan itu. Jadi Anda bisa lihat semua, bisa buka. Anda sekarang boleh coba, boleh cari ya, MIT Open Education atau apa, Anda Google. Anda bisa dapatkan pelajaran MIT yang paling top, gratis online. Ya, dan ini saya mau cerita satu. Cerita ini saya dapat di sini. Saya juga baru tahu kemarin, ternyata saya lupa kalau sudah saya sering pakai. Ini di Stanford ada profesor namanya Sebastian Tern dan Peter Norvig ya. Dia kalau nggak salah, dia bikin pelajaran yang gila tentang Introduction to Artificial Intelligence. Ya, pelajaran ini padahal di Stanford sendiri orang antri untuk bisa ikut. Ya. Tapi karena orang dibuka umum, 10.000 orang daftar. 10.000 orang daftar. Ya. Wah, ini jadi berita yang gegap gempita. Ketika terjadi gegap gempitanya berita, New York Times menulis artikel ini di depan, dan media di seluruh dunia menulis berita ini, dan 160.000 orang daftar. Gila nggak belajar tentang artificial intelligence ya. Ya, katanya online student dari Lituania saja itu melebihi jumlah undergraduate dan graduate student yang daftar di sana. Jadi Anda bisa lihat seluruh negara mulai dari India, Indonesia, mana semua daftar dalam pelajaran tentang artificial intelligence ini ya. Ini menarik. Bagaimana dunia baru ini akan mentransform model education kita. Mau atau tidak mau, kita harus berubah. Kita harus bergerak supaya higher education itu anggaplah setelah SMA ya, itu namanya higher education kalau dalam bahasa Amerika secara sederhananya ya. Jadi ini akan berubah dengan sangat drastis. edX, MOOC itu merubah cara kita berpikir tentang pendidikan. Profesor terbaik di dunia bisa mengajar secara gratis dan Anda boleh ikut pelajarannya dia gitu. Jadi ini keren-keren. Jadi disruptifnya luar biasa ya. Nah, ini bagaimana perubahan. Nah, healthcare ini juga berubah dengan drastis. Dengan adanya robot ini, kesehatan manusia itu berubah dengan sangat drastis. Cara pengecekan darah, analisa, dengan analisa darah Anda, tesnya ini gini gimana, kira-kira sakitnya apa, itu jauh lebih accurate dari dokter yang pinter. Karena dia punya data yang sangat besar. Dia bisa melihat orang yang dulu seperti ini, berubahnya menjadi apa. Nah, 3D printer, ya. Itu majunya juga luar biasa. Dibilang bagaimana 3D printer itu sudah merubah cara kita dalam kehidupan ya. 3D printing ini juga luar biasa. Nah, ini sebuah perubahan yang sebenarnya jujur, buku ini 3 tahun yang lalu, buku-buku ini memberi semangat kepada saya bahwa zaman ini berubah dengan begitu drastis dan saya masih punya kesempatan pada usia tua ini untuk melihat perubahan dunia yang begitu dahsyat. Itu memberikan sebuah semangat positif buat saya bahwa kita harus maju ikut dengan zaman ya. Saya berikan sebuah cerita yang ada di buku ini yang cukup menakutkan. Jadi mana tadi sudah saya beritahu. Nah, judulnya A Thought Experiment, eksperimen dalam berpikir ya. Dia bilang bayangkan tiba-tiba bumi ini kedatangan begitu banyak ya. Robot asing ya. Dan robot asing ini bukan robot pembunuh, bukan robot makan orang, bukan robot apa, tapi robot pekerja. Jadi robotnya kecil-kecil, datang ke seluruh bumi. Wah. Dan robot ini bilang, aku cuma mau kerja, aku kasih ono kerja aja. Dan robot ini pekerjaan orang yang paling sederhana bersih ini. Ya udah, kamu bersihin lantai. Robotnya dengan cepat membersihkan lantai. Nggak usah dibayar. Dia bilang,
Pokoknya saya kerja, itu adalah kebahagiaan saya. Robot ini bilang gitu ya. Dan dia bersihin kanyang. Akhirnya disuruh, ayo coba bikin sepeda. Pinter bikin sepeda bisa. Ya toh. Pertama kali cuma bisa bikin sepeda yang sederhana. Lama-lama diajarin, ini bikin mobil. Dia bikin mobil, wah pemiliknya seneng, happy. Nggak usah digaji. Pokoknya dia bekerja dan itu sudah sesuatu yang membanggakan buat dia. Yang sudah bagus banget, yang sudah dia inginkan. Ya pekerjaan itu gajinya dia. Ya. Dan robot ini bisa mereplikat dirinya. Kalau kurang dia bisa membuat seperti dirinya sendiri. Saya dibikin satu lagi supaya kurang bikin ya. Akhirnya semua pekerjaan yang sulit pun menilai esai mahasiswa, ya, bermain musik dan lain-lain, semua dia bisa lakukan. Tahu problem utamanya apa? Semakin sedikit orang yang bekerja, semakin sedikit orang yang punya duit. Ya. Jadi robot ini mengambil alih semua pekerjaan yang ada di bumi ini dengan harga yang sangat miring, bahkan tidak dibayar, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan manusia? Ya. Ini menarik. Menurut teorinya, manusia akan bangkrut. Karena nggak ada kerjaan, nggak ada duit gitu. Ya. Dulu katanya, ini cerita mundur sedikit ya, Henry Ford pada tahun 1914 ya, itu gaji karyawan itu cuma $2,5 per hari. Pada saat itu sudah besar sekali ya zaman itu ya. Sama dia didobel semua gaji karyawan. Henry Ford ini 1914 gaji karyawan double 2. Nah, kenapa dia mendobel gaji karyawan? Selain menaikkan kesejahteraan karyawan, dia bilang supaya karyawanku bisa beli mobil. Kalau gajinya cuma 2,5, dia tidak bisa beli mobil. Nah, begitu kita menghasilkan kerja, karyawan kita dapat uang, dia dapat menjadi konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh kita ataupun oleh orang lain. Dan itu akan membuat sebuah cycle di mana ekonomi ini jalan. Karena itu ada teori namanya trickle down effect. Government membuat proyek besar, proyek itu menghasilkan uang, menghamburkan uang, tapi uang itu diserap oleh masyarakat sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai insinyur. Uang itu oleh insinyur dipakai untuk beli sepeda motor, pemilik sepeda motor jadi pergi ke Singapura main-main, pemerintah Singapura dengan happy membuat layanan yang lebih baik dan seterusnya. Jadi trickle down effect, ada ekonomi yang jalan dari atas. Nah, kembali ke thought eksperimen tadi, di mana para robot ini datang dari luar angkasa, kerja, dan tidak butuh uang sama sekali, maka dia tidak bisa menghamburkan uang. Ketika dia tidak bisa menghamburkan uang, tidak terciptalah demand dalam ekonomi kita. Dan itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa jeleknya. Oke. Kalau tadi saya bilang ada 50% akan hilang pekerjaan di Amerika menurut prediksi Oxford. Maka seberapa pesimis kita akan kehidupan masa depan kita dengan pekerjaan. Nah ini konklusi yang saya cukup suka ya, tentang optimistik sedikit ya. Dia bilang secara garis besar, kalau dihitung dengan cukup bijaksana, maka jumlah pekerjaan yang ada di dunia ini tidak akan turun. Karena pekerjaan yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Contohnya ya mereparasi robot lah, supaya gampang aja. Mereparasi robot gitu ya, misalkan. Itu akan tetap. Jadi dalam 15 tahun ke depan, kebutuhan tenaga kerja di dunia akan tetap. Itu konklusi yang cukup menarik, yang menurut saya secara statistik ada banyak kebenarannya. Artinya banyak pekerjaan yang hilang, tetapi banyak pekerjaan yang tumbuh juga karena adanya demand baru. Programmer lah, desainer lah, internet workers lah, perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, BCA, dan lain-lain ini, karyawan-karyawan di daerahnya berkurang karena semua diotomasi. Ya. Tapi karyawan di pusat bertambah. Kenapa? Karena butuh IT, engineer, butuh yang lain-lain. Sehingga terjadi shifting yang sangat luar biasa dalam saat ini. Dari kebutuhan manusia akan tenaga kerja yang berbeda. Tetapi jumlah tenaga kerja itu akan tetap. Nah, bagaimana kita mengajar teman-teman yang ada di sekarang sedang kuliah S1, S2, dan lain-lain. Kita perlu mengajar mereka cara berpikir. Ya, semangat untuk mendevelop sesuatu yang baru. Kenapa? Karena setelah mereka lulus nanti, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, dunia sudah berubah lagi. Mungkin IG sudah tidak ada. Mungkin Facebook sudah ditinggal orang. Mungkin keluar yang I don't know. Saya tidak tahu. Tapi itulah zaman di mana perubahan itu menjadi drastis dan luar biasa cepatnya sekali. Dan optimisme terbesar saya adalah saya bangga berada
di dalam lingkaran ini, lingkaran di mana kehidupan ini berubah dengan begitu drastis. Sebenarnya adanya pandemi ini menarik banget, ini tidak pernah ada sebelumnya. Kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah perubahan drastis, ya, yang mau tidak mau akan merubah semua manusia kita. Dan ini adalah kesempatan kita untuk menjadi lebih hebat, lebih tumbuh, lebih bersemangat untuk menghadapi masa depan kita. Rise of the Robots, buku 4 tahun lalu yang cukup menarik dan menggugah, ya, yang mengatakan bagaimana perubahan dunia akan terus-menerus menjadi lebih hebat, lebih sulit, lebih unik, lebih banyak robotnya, dan ilmu-ilmu manusia harus bergeser juga berubah. Karena apa? Karena pekerjaan yang biasanya kita kerjakan perlahan-lahan dimakan oleh robot-robot itu. ATM itu robot gitu, ya, menggantikan uang, menggantikan bank. Ya, ATM itu robot gitu ya. Coursera itu menggantikan saya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini zaman kan berubah semua. Ya saya harus berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, yang memberikan value kepada orang lain gitu ya. Mau tidak mau kita semua harus belajar menghasilkan value buat pekerjaan apapun yang kita lakukan. Saya Tanadi Santoso, selamat weekend. Ini hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Saya sedang flu pada Sabtu pagi jam 6.15 ini. Semoga acara ini berguna buat teman-teman sekalian. Coba dikasih komen di bawah kalau misalkan teman-teman mendengarkan sampai ujung sini ya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Mana yang akan berubah? Dan apa tindakan yang perlu kita lakukan? Ya, kalau ada yang mendengarkan talk ini sampai sini dan ini berubah menjadi IGTV, cobalah kalau ada waktu tulis apa yang akan berubah. Ya, saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan semuanya.